Shalom Alaikum. Kita mau bicara mengenai Allah Tritunggal, inti iman Kristen. Kalau ada orang yang berbicara, baik itu orang biasa ataupun para pemimpin gereja, yang mengatakan, tidak usah perlu aneh-aneh, perlu mendalami Allah Tritunggal. Karena Allah adalah sebuah misteri. Jangan percaya dengan orang itu. Sebab apa? Sebab memang Allah Tritunggal diwahyukan dalam Alkitab, diwahyukan di dalam kitab-kitab suci sehingga Allah ingin dikenal sebagai Tritunggal. Artinya Allah yang Maha Esa itu memperkenalkan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Benar bahwa Allah tidak mungkin dikenal sepenuh-penuhnya. Nah, kalau itu benar, sepenuh-penuhnya tidak mungkin kita bisa menyelami misteri ilahi. Sebab kalau bisa dikenal tentu bukan Allah lagi. Tetapi kita diizinkan untuk mencicipi melalui kitab-kitab suci. Oleh karena itu, hari ini kita akan melihat bagaimana ajaran Alkitab tentang Allah Tritunggal. Aku tidak akan menggunakan berbagai macam gambaran yang sering dipakai ini dan itu, karena gambaran bukanlah penjelasan. Gambaran membantu, tetapi gambaran atau simbolisme punya kelemahan-kelemahan. Maka hari ini aku akan menjelaskan berdasarkan Alkitab. Maka penjelasan ini dapatlah kita sebut sebagai penjelasan Alkitabiah. Tentu saja ini bukan seluruh penjelasan mengenai Allah Tritunggal, tapi paling kurang sebagai orang Katolik kamu mengetahui konsep dasarnya. Itu yang paling penting. Sebab nanti kemudian ketika konsep dasarnya diketahui, hal-hal yang lain kemudian penjelasan yang lebih rinci, urean-ureannya, penjabarannya akan lebih mudah. Pertama, kita akan bertanya, apakah Allah Tritunggal secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Sebenarnya Alkitab bicara apa tidak sih tentang Allah Tritunggal? Tapi sebentar, akan kuberi catatan. Istilah Tritunggal memang tidak ada dalam Alkitab, istilahnya. Tetapi apakah esensi mengenai Allah Tritunggal tidak ada? Yuk kita lihat. Kalau kita membuka Matius 28 ayat yang ke-19, kita akan mendapati ayat yang berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oh ya, catatan kecil. Dalam terjemahan Alkitab kita, yaitu terjemahan Alkitab TB, kata putra diterjemahkan dengan kata anak. Tetapi nanti aku akan pasti mengubah dengan terjemahan putra, sebab terjemahan putra sebenarnya yang paling pas. Kalau kita ucapkan dalam bahasa Latin, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Filius itu anak laki-laki. Anak laki-laki lebih tepat putra. Itulah kenapa liturgi Katolik dalam bahasa Indonesia ketika mengucapkan nama Allah Tritunggal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau kita mengacu pada teks Yunaninya juga berbunyi huios. Itu juga artinya adalah anak laki-laki, dalam hal ini putra. Jadi nanti kalau misalnya ada terjemahan anak, misalnya anak Allah, anak manusia, aku akan langsung menerjemahkannya dengan kata putra, putra Allah, putra manusia. Ini sebagai sebuah catatan peristilahan. Jadi sebenarnya menurut Matius 28 ayat ke-19 ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Inilah Tritunggal. Dengan demikian jelas sekali bahwa ayat tentang Tritunggal ada dan eksplisit di dalam Alkitab. Matius 28 ayat yang ke-19. Saudara-saudari, di bagian awal aku akan menjelaskan paham dasarnya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai Bapa, itu kita bicara mengenai Allah. Kalau kita bicara mengenai Putra, kita bicara mengenai firman Allah. Dan kalau kita bicara Roh Kudus, itu adalah rohnya Allah. Maka Bapa, Putra, Roh Kudus secara simpel adalah Allah dan firman-Nya dan rohnya. Maka kalau seorang Katolik berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, secara simpel kita dapat menerjemahkannya demikian. Dalam nama Allah dan firman-Nya dan rohnya yang tetap bersama-sama kekal abadi tak pernah terpisah sedetik pun. Jadi sebenarnya pengertiannya demikian. Apakah pengertian yang seperti itu dapat dipertanggungjawabkan? Tentu saja. Mari kita melihat dalam kitab Kejadian 1 pada ayat pertama sampai ketiga yang menyatakan bahwa ada Allah bersama firman-Nya, bersama rohnya. Artinya apa?
Sebenarnya Allah Tritunggal telah diwahyukan sejak kitab pertama dalam Alkitab. Meskipun belum terlalu jelas, belum dinamai, dan belum eksplisit seperti di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, terutama kitab Injil Matius yang tadi sudah kita lihat. Tetapi kalau kita melihat Allah bersama dengan firman-Nya, bersama dengan rohnya, sudah ada. Mari kita lihat. Bunyinya demikian. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Kalau kita mengacu pada ayat-ayat ini jelas ada Allah yang disebut pada ayat pertama, ada roh Allah yang disebut pada ayat yang kedua, dan ada firman Allah yang disebut di dalam ayat yang ketiga. Jadi Allah dan firman-Nya dan rohnya sudah ada dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, terutama yang kita kutip, kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ada cukup banyak ayat yang menyebut Allah ada dengan firman-Nya, Allah ada dengan rohnya. Hanya saja yang jelas dan eksplisit barulah nanti dalam Perjanjian Baru yang diajarkan oleh para rasul sebagai dasar iman Kristen. Maka ingat, ini bagian pentingnya sebenarnya. Ketika kita bicara mengenai Tritunggal, itu bukan ada 3 Tuhan atau 3 Allah. Sebab Bapa adalah Allah, Putra adalah firman Allah yang satu itu, dan Roh Kudus adalah roh Allah yang satu itu. Dengan demikian Allah tidak mungkin terpisah dengan firman-Nya, tidak mungkin terpisah dengan rohnya. Sampai di sini sebenarnya Anda sudah paham konsep paling dasar mengenai Allah Tritunggal. Kalau penjelasan mengenai Allah Tritunggal dimulai dari sini, maka itu mudah sekali menjelaskannya. Dan nanti ada banyak ayat Alkitab yang mendukung itu. Ini kita nanti belum akan bicara tentang para bapak gereja ya. Ini kita baru bicara mengenai Alkitab, jadi tinjauan Alkitabiah. Nanti kita akan lihat lebih lanjut, tapi kalau Anda sampai di sini berhenti, konsep dasarnya sudah dipegang. Mari kita kembangkan untuk makin memperjelas lagi. Kita lihat pertanyaan yang kedua. Bagaimana Allah jika tidak ada firman-Nya? Atau bagaimana Allah tanpa firman-Nya? Kita gambar demikian. Jadi Allah hanya dengan rohnya dan Allah tanpa ada firman. Kita ingat dalam kitab Kejadian pada bab pertama ayat 3, ayat 6, ayat 7, ayat 9, beberapa ayat yang saya pilih. Sebenarnya ada ayat cukup banyak, tapi aku pilih 3 bagian saja. Berfirmanlah Allah. Ayat 3, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 6, jadilah cakrawala, dan jadilah cakrawala itu. Jadilah demikian. Ayat 9 juga begitu. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul, dan seterusnya. Dan terjadilah demikian. Artinya apa? Artinya firman Allah penuh dengan kuasa. Perhatikan pengulangan-pengulangan yang muncul dalam ayat 3 dan seterusnya tadi. Berfirmanlah demikian, jadilah demikian. Jadi Allah berfirman, karena Allah punya firman, hanya dengan mengeluarkan kata-kata dalam bahasa kita, hanya dengan mengeluarkan kata-kata, Allah bisa membuat sesuatu. Artinya daya kuasa Allah ada di dalam firman-Nya. Maka kalau Allah tidak punya firman, kita coret sekarang itu ya. Kita bayangkan Allah tidak punya firman, Allah tidak punya firman, maka Allah tidak punya kuasa. Tidak mungkin terjadi apa yang sudah disebutkan di bagian-bagian awal tadi itu. Sekarang nomor selanjutnya, pertanyaan yang akan kita jawab seandainya Allah tidak ada rohnya. Yuk kita lihat. Jadi Allah hanya dengan firman-Nya, tapi tidak punya roh. Kita lihat bagaimana. Menurut kitab Injil Yohanes pada pasal yang ke-6 ayat 63, ada perkataan bunyinya demikian. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, dan seterusnya. Perhatikan, roh memberi hidup. Ayat ini penting untuk memahami. Jadi kalau rohnya kita coret, artinya Allah tidak punya roh, berarti Allah tidak bisa memberi hidup. Padahal Allah bukan hanya hidup, tapi Allah sekaligus yang menopang dan menyangga seluruh kehidupan. Artinya kalau Allah tanpa roh, Allah mati. Sekarang bagaimana kalau Allah tanpa firman, tanpa roh, Allah sendirian, tidak ada firman-Nya, tidak ada rohnya. Ya hanya Bapa saja, tapi tidak ada Putra, yaitu firman, tidak ada Roh Kudus, yaitu roh Allah itu.
Kita sudah ingat di bagian awal tadi, Allah berfirman maka jadi. Tapi kalau kita coret tanpa firman, artinya Allah bisu. Ini bahasa gampangnya. Allah bisu, Allah tidak bisa memberi petunjuk, bahkan Allah tidak bisa menciptakan. Sebab menurut kitab Kejadian, Allah menciptakan dengan firman-Nya. Maka kalau tidak ada firman, maka Allah tidak punya kuasa apapun, saudara. Jadi bahasa simpel Allah bisu itu punya implikasi Allah tidak berkuasa apa-apa. Sebab kuasa Allah ada di dalam firman-Nya. Jadilah demikian, maka jadi. Jadi kalau tidak bisa berfirman, tidak ada firman bahkan dikatakan demikian, ini pengandaian, maka Allah tidak punya kuasa apapun. Dan kalau Allah tidak ada rohnya, roh memberi hidup, kita coret roh itu sehingga Allah tidak punya roh, kita andaikan, maka Allah mati. Artinya Allah tidak bisa menopang kehidupan. Tidak mungkin ada dunia alam semesta ini. Tidak mungkin ada manusia. Tidak mungkin ada apapun yang hidup. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Bahkan Allahnya sendiri itu pun tidak hidup kalau tidak ada roh Allah. Dan seperti itu bukan Allah. Jadi kalau Allah tanpa firman, itu bukan Allah. Kalau Allah tanpa roh, itu juga bukan Allah. Kalau Allah tanpa firman dan tanpa roh sekaligus, jelas itu bukan Allah. Jadi Allah harus ada bersama dengan firman-Nya dan bersama dengan rohnya. Oleh karena itu kita harus mengatakan Allah harus Tritunggal. Allah yang Maha Esa tidak mungkin kalau tidak Tritunggal. Sebab Allah harus bersama dengan firman-Nya, bersama dengan rohnya secara kekal abadi, tak mungkin terpisahkan sedetik pun juga. Maka Allah yang Maha Esa selalu Tritunggal. Allah Tritunggal adalah Allah yang paling masuk akal. Kalau kita mengatakan Allah yang Maha Esa, oke, ya. Tetapi bagaimana penjelasannya? Allah bersama dengan firman-Nya, bersama dengan rohnya. Nah itu baru Allah yang Maha Esa yang penuh dengan kuasa. Coret salah satu, Allah firman-Nya, rohnya. Coret salah satu, bukan Allah lagi. Nah di dalam bahasa agama Katolik, Allah diberi istilah Bapa, firman Allah diberi istilah Putra, roh Allah diberi istilah Roh Kudus. Sampai di sini, kalau kamu berhenti mendengarkan, konsep dasarnya sudah makin lebih jelas lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sama dengan dalam nama Allah yang bersama dengan firman-Nya, yang bersama dengan rohnya, secara kekal abadi tak mungkin terpisahkan. Jadi kembali kepada gambar ini. Tentu saja aku harus mengingatkan, gambar ini tidak mewakili apapun. Ini hanya untuk memudahkan kita berpikir. Allah tentu tidak seperti itu. Ini hanya untuk visualisasi, untuk mengingatkan bahwa Allah itu Sang Bapa, firman Allah itu Sang Putra, dan roh Allah adalah Sang Roh Kudus. Demikian penjelasan mengenai Allah Tritunggal. Ini belum menyebut satu ayat Alkitab pun ya, baru ada beberapa yang disebut. Kok bisa merumuskan demikian, Rama? Nah, dasarnya apa? Tentu satu Alkitab. Dan nomor dua, nanti aku akan menyebut beberapa landasan dari katekisme sehingga makin jelas lagi apa yang kusampaikan ini bukan berasal dari utak-atik pikiranku sendiri, tapi dari pengajaran resmi gereja. Mari kita kembali kepada Matius 28 ayat yang ke-19. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian dirumuskan dalam Katekismus Gereja Katolik KGK pada artikel ke-233. Jadi berdasarkan ayat ini, Gereja Katolik membuat suatu rumusan. Mari kita lihat dan kita baca. KGK 233. Orang Kristen dibaptis atas nama, dalam tanda kurung, tunggal. Jadi nama tunggal, dan bukan atas nama-nama jamak Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya, ketika dibaptis, orang yang dibaptis itu diucapkanlah nama kepadanya, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lihat kembali Matius 28. Perhatikan, baptislah mereka dalam nama. Kalau kita melihat dalam teks asli bahasa Yunani pun, itu juga tunggal. Jadi bukan dalam nama-nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi dalam nama. Dalam bahasa Inggris misalnya, kalau kita mengucapkan, kalau bahasa Indonesia kan kadang-kadang tidak terlalu tampak ya soal tunggal dan jamak ya. Kalau dalam bahasa-bahasa Barat sangat kelihatan. Misalnya dalam bahasa Inggris ya, in the name, ya name tidak dikatakan in the names ya. Dalam bahasa Latin in nomine, nomine, nah itu juga tunggal.
Jadi berdasarkan ayat ini, gereja merumuskan bahwa orang Kristen dibaptis dalam nama yang tunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai satu kesatuan. Karena Bapa itu Allah, Putra itu firman Allah, Roh Kudus Roh Allah. Karena ada hanya satu Allah. Demikian lanjutannya. Bapa yang Maha Kuasa dan Putranya yang tunggal dan Roh Kudus yang itu disebut Tritunggal Maha Kudus. Jadi pada pengajaran gereja yang terdapat dalam katekismus, artikel keberapa disebut nama Tritunggal atau istilah Tritunggal Maha Kudus, yaitu pada artikel ke-233. Tentu saja kalau kita melacak penggunaannya itu sudah dari zaman kuno sekali. Kalau dalam bahasa Latin itu dikatakan Trinitas. Nah, Trinitas itu bahasa Latin, kalau bahasa Yunannya Triados. Triados itu kalau di timur digunakan, kalau di barat itu pakai bahasa Latin dengan istilah Trinitas. Trinitas diterjemahkan persis ke dalam bahasa Indonesia Tritunggal. Trinitas, Tritiga dalam bahasa Indonesia sama. Kemudian nitas dari kata unitas, uni satu, tunggal, tritunggal. Itu terjemahan yang pas sekali untuk menerjemahkan bahasa Latin Trinitas dan bahasa Yunani Triados. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita makin lihat rinciannya. Tadi sudah secara umum konsep dasarnya Anda sudah paham, tapi kemudian kita akan satu persatu ya Bapa, Putra, Roh Kudus begitu. Sekarang kita bahas Sang Bapa, yaitu Allah itu sendiri. Menurut iman Kristen yang berlandaskan pada Alkitab, Allah itu Esa. Tentu saja Esa, tunggal, satu-satunya. Sangat jelas dalam kitab Ulangan 6 ayat yang keempat, ini yang menjadi bagikan syahadatnya orang Yahudi, yang kalau dalam bahasa Ibrani berbunyi Shema, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Atau kalau dinyanyikan Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad itu Esa. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dengarlah hai orang Israel. Shema Yisrael. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Ada banyak ayat yang menyatakan itu. Ini yang paling jelas saja aku nyatakan. Kalau kita pindah ke perjanjian baru, yaitu dari surat pertama Timotius pada pasal yang kedua ayat yang kelima juga dikatakan demikian. Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Demikian juga kalau kita membuka surat Yakobus pada pasal yang kedua ayat yang ke-19 juga cukup jelas dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, dan seterusnya. Itulah kenapa kredo di dalam gereja Katolik itu dimulai dari credo in unum Deum, credo in unum Deum, unum satu, Deum Allah. Aku percaya akan satu-satunya Allah. Aku percaya akan satu Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang bersama dengan firman-Nya, yang bersama dengan Roh-Nya kekal abadi, tak terpisahkan sedetik pun juga. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, di dalam Alkitab, Allah yang Esa itu juga disebut Bapa. Jadi pertama-tama yang mengajarkan menyebut Allah itu bukan Sang Kristus. Sudah ada. Sebelum Sang Kristus, itu sudah ada sebutan untuk Allah, yaitu Bapa. Contohnya kitab Ulangan 32 pada ayat yang ke-6. Kitab Ulangan itu kan kitab Taurat ya, bagian dari perjanjian lama yang sudah ada sebelum zaman Tuhan Yesus. Artinya, yang pertama-tama mengajarkan menyebut Allah sebagai Bapa bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanti melestarikan atau melanjutkan sebutan itu, atau dalam bahasa Jepang jelas dan gampang mempopulerkan dan kemudian menggariskan demikian bagi para pengikutnya. Kita lihat Ulangan 32 ayat yang ke-6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau? Ianya itu Allah, Tuhan Allah Israel ya, Yod-Heh-Vah-He ya. Bukankah Yod-Heh-Vah-He itu Bapamu? Jadi Allah disebut sebagai Bapa dalam Ulangan 32 ayat yang ke-6. Masih dalam perjanjian lama untuk mengatakan ini bukan buatannya Tuhan Yesus. Mazmur 89 ayat yang ke-27. Mari kita baca. Dia pun akan berseru kepadaku, punya Allah, Bapakku engkau, Allahku. Nah, jelas sekali. Allahku, Bapakku, Allah adalah Bapa. Satu lagi, dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Loh, Bapa apa yang dimaksud? Kalimat lanjutannya. Bukankah satu Allah? Jadi Allah disebut sebagai Bapa. Jadi jelas sekali, saudara, oleh Alkitab, sejak zaman perjanjian lama,
Allah disebut Bapa. Nah, kemudian ketika Sang Firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang kita kenal dalam Yesus dari Nazaret, yang kita gelari Kristus, yang kemudian juga diimani oleh para rasul sebagai Sang Mesias alias Kristus. Kemudian Allah yang Esa itu pun juga disebut Bapa, bahkan diperkenalkan dengan cara demikian oleh Sang Kristus. Matius 5 ayat 48. Nanti akan aku kutip satu persatu dari kitab Injil supaya adil ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada semua ya. Kita lihat sekarang Matius. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Markus sekarang pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya seseorang bersalah terhadap kamu, supaya juga Bapamu yang di surga. Tentu karena Bapamu yang di surga, Allah yang dimaksud dalam ayat ini. Injil ketiga, pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-21, Injil Lukas. Bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, Bapa itulah yang berkenan kepadamu, dan seterusnya. Jelas, Bapa Tuhan langit dan bumi yang dimaksud Allah. Sekarang Injil yang keempat, Yohanes 20 ayat yang ke-21. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, shalom alaikum. Sama seperti Bapa mengutus aku, dan seterusnya. Jadi sangat jelas bahwa oleh Sang Kristus, Allah yang Esa itu disebut Bapa. Demikian juga kalau kita mengenalinya dalam doa paling utama, doa yang diajarkan Sang Kristus, jelas Allah disebut Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Our Father, Pater Noster, tercatat dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dan seterusnya. Nah, karena ayat-ayat Alkitab yang sudah kita kutip demikian isinya, maka Gereja Katolik merumuskan dalam pengajaran resminya yang tercakup dalam katekismus, yaitu pada artikel 238 sampai 240 demikian. Kita akan lihat. Kita mulai dari 238. Di Israel, Allah dinamakan Bapa sebagai pencipta dunia. Ini rujukannya di Perjanjian Lama, salah satunya yang sudah kita lihat. Lebih lagi, Allah itu Bapa atas dasar perjanjian dan penyerahan hukum kepada Israel, anaknya yang sulung. Referensinya ada di Keluaran 4 ayat ke-22. Tidak saya buka, nanti Anda bisa membukanya sendiri. Jadi Israel oleh Allah dianggap atau diadopsi, diangkat sebagai anak yang sulung. Itulah kenapa dalam tradisi Kristen kan umat Israel disebut sebagai umat perjanjian yang pertama. Perjanjian lama juga bisa, tapi juga ada banyak teolog yang mengatakan perjanjian pertama, perjanjian kedua itu perjanjian baru. Jadi Israel anak sulung, maka Allah itu bapaknya. Ini mengacu pada kitab-kitab perjanjian lama. Lanjutan masih pada artikel 238. Secara khusus, iya maksudnya Allah adalah Bapa kaum miskin, yatim, dan janda yang berada di bawah perlindungannya yang penuh kasih. Ini rumusan-rumusan dalam ajaran resmi yang mengacu pada ayat-ayat suci Alkitab. Sekarang artikel 239 dari KGK. Mari kita perhatikan, ini bagian yang bagus sekali untuk kita kutip ya. Kalau bahasa iman menamakan Allah itu Bapa, sudah jelas, sudah kita bahas, maka ia menunjukkan terutama kepada dua aspek. Artinya, sebutan Bapa itu punya arti, punya makna dua hal. Allah adalah awal mula segala sesuatu dan otoritas yang mulia, dan sekaligus, nah ini makna yang kedua, kebaikan dan kepedulian yang penuh kasih akan semua anaknya. Jadi istilah Bapa, kenapa kemudian Alkitab mengajarkan kita supaya menyebut Allah sebagai Bapa? Kenapa Sang Kristus junjungan kita juga mengatakan Allah itu Bapa, sebutlah Allah itu Bapa, berdoalah Bapa kami. Karena kata Bapa, istilah Bapa itu bahasa iman yang maknanya adalah dua hal seperti yang tercantum dalam KGK 239. Maka kalau kemudian kita bertanya, sebenarnya kalau kita menyebut Allah sebagai Bapa, kenapa demikian? Simpelnya adalah karena begitulah Sang Kristus mengajarkan. Tapi apa artinya? Dua hal ini. Allah disebut Bapa karena beliau adalah awal mula segala sesuatu.
sumber segala sesuatu, otoritas yang mulia. Yang kedua, karena Allah itu baik dan peduli kepada semua anaknya. Semua ciptaannya adalah anaknya yang diangkat menjadi anak-anaknya. Kalau anak yang asli, putra yang asli adalah Sang Firman yang nantinya menjadi manusia setelah genap waktunya. Jadi istilah Bapa punya dua arti. Apa itu? Sumber segala sesuatu dan begitu baik dan peduli. Maka ada lagu kan, Allah peduli, kan gitu. Allah peduli itu kalau dalam rumusan iman, Bapa. Karena peduli kepada semua anak-anaknya. Kemudian artikel 240, Yesus mewahyukan bahwa Allah merupakan Bapa. Jelas, tak terbantahkan, ayat-ayat suci Alkitab menjelaskan demikian, KGK sebagai ajaran official, ajaran resmi gereja, mengajarkan demikian. Dengan demikian, kita dapat membuat satu kesimpulan kecil kenapa Allah disebut Bapa, karena Kristus mengajarkannya demikian bagi kita. Demikian pembahasan mengenai Sang Bapa selesai. Allah adalah Sang Bapa. Kita masuk poin yang selanjutnya, pembahasan mengenai firman Allah, yaitu Sang Putra yang disebut sebagai Sang Putra. Pembahasan yang kedua ini kita mulai dari sebuah pertanyaan. Apakah Alkitab menyatakan bahwa firman Allah disebut Sang Putra? Kenapa harus kembali kepada Alkitab? Ya jelas sekali. Dan juga karena pembicaraan saya tinjauannya pertama-tama adalah Alkitabiah dengan sedikit kateketis. Itulah kenapa mengutip ayat-ayat Alkitab dan juga mengutip KGK sebagai katekismus yang utama bagi gereja Katolik. Maka kita penting untuk tanya, apakah firman Allah disebut putra dalam Alkitab? Jangan-jangan karang-karangan. Kalau ternyata Alkitab tidak mencantumkan demikian, berarti apakah layak kita menyebut Sang Firman sebagai putra? Yuk kita lihat. Kita kembali pada Matius 28 ayat 19. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa yang dimaksud itu? Dalam Matius 28 ayat 19 jelas eksplisit dikatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita akan tahu siapa itu putra dengan membandingkan ayat ini dengan surat pertama Yohanes pada pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Demikian bunyinya. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ini juga salah satu ayat yang dapat kita kutip untuk membuktikan bahwa ajaran Tritunggal tercantum dalam Alkitab Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kita jajarkan sekarang Matius 28 ayat 19 yang sudah dikutip sejak awal, kemudian yang barusan kita kutip 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Perhatikan, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demikian dikatakan Matius 28. Nah, kemudian Bapa, Firman, Roh Kudus, demikian surat pertama Yohanes. Jadi sebenarnya Putra dan Firman mengacu pada hal yang sama. Dengan demikian, kalau kemudian kita melihat ayat di dalam Matius 28 dan surat pertama Yohanes pada pasal yang kelima, jelas Alkitab menyatakan bahwa firman Allah itu disebut sebagai putra. Ini bukan satu-satunya. Sekarang kita membandingkan Yohanes 1 ayat yang ketiga dan Ibrani 1 ayat yang kedua. Untuk makin memperjelas bahwa memang firman Allah itu istilahnya putra dalam Alkitab. Atau setiap kali Alkitab mengatakan putra dalam konteks Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, yang dimaksud adalah firman Allah. Mari kita lihat satu persatu. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia yang dimaksud firman. Nanti lihat konteksnya ayat 2 dan ayat 1. Oke, tidak kita bahas secara panjang lebar, tapi saya andaikan demikian, nanti Anda bisa lihat sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini jelas referensinya dalam kitab Kejadian pada bab 1 yang sudah kita kutip. Berfirmanlah Allah. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah. Sekarang kita buka pada surat Ibrani, yaitu pada Ibrani 1 ayat yang kedua. Pada zaman akhir ini, maksudnya Allah, berbicara kepada kita dengan perantaraan putranya. Nah jelas, yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia, melalui putra maksudnya, Allah telah menjadikan alam semesta.
kita jejerkan supaya makin jelas. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ibrani 1 ayat 2 mengatakan, melalui putra Allah menjadikan alam semesta. Jadi dengan demikian, dengan membuat perbandingan antara kedua ayat ini, kita tahu putra adalah firman. Firman sebutannya putra dalam Alkitab. Maka kalau kita mengatakan dalam nama Bapa dan Putra, Putra yang dimaksud adalah firman Allah. Maka oleh Alkitab firman Allah itu disebut putra dengan sah dapat kita pakai, bukan buatan Rama Bayu, bukan buatan gereja Katolik, bukan bualan, bukan omong kosong, tapi jelas landasan dasar-dasarnya dalam ayat-ayat suci. Sekarang kita bahas mengenai firman. Khusus ya, kita fokuskan mengenai firman yang tidak lain adalah putra di dalam sebutan Tritunggal. Yuk kita mengarahkan diri. Pertanyaan pertama untuk membahas firman, apakah firman itu ilahi? Apakah firman itu ilahi? Divine atau tidak? Atau dengan kata lain, apakah firman itu Allah atau bukan gitu? Allah atau ciptaan. Nah itu kan yang kemudian muncul pada tahun 300-an dalam debat-debat kristologis. Nah kapan-kapan kita bisa bahas ya, Konsili Nikea dan seterusnya. Tapi pertanyaan ini akan kita jawab juga dengan tinjauan Alkitabiah. Kita kembali pada Injil Yohanes. Sekarang paling awal Yohanes 1 pada ayat yang pertama. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, firman itu adalah Allah. Bagian yang dicetak dengan warna kuning, kalimat terakhir dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Jelas dengan demikian. Kalau kita kemudian mengacu pada bagian awal tadi, firman itu disebut putra, dan ada ayat yang mengatakan firman itu adalah Allah, berarti sang putra itu Allah. Tapi kemudian kita bisa membahas, kalau kita mengacu pada surat Galatia pada bab 4 ayat 4, demikian ada bunyi ayat yang mengatakan, setelah genap waktunya, perhatikan, setelah genap waktunya, Allah mengutus putranya. Kita berpedoman pada ayat-ayat yang sudah kita bahas. Putra itu sang firman. Berarti ayat ini, Galatia 4 ayat 4, dapat kita baca demikian. Dalam pengertian tentu saja, bukan untuk mengubah ayatnya. Ayatnya berbunyi putra. Setelah genap waktunya Allah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan. Karena putra adalah firman Allah, maka ayat ini dalam pengertian kita bisa baca demikian. Setelah genap waktunya Allah mengutus firman-Nya. Untuk apa? Untuk lahir dari seorang perempuan. Dan itu akord dengan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kembali ke Galatia 4 ayat 4. Allah mengutus putranya yang tidak lain firman-Nya. Kembali ke Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, sang putra tadi, telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Siapa? Sang firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Kalau kita kembali ke Galatia 4 ayat 4, perhatikan, lahir dari seorang perempuan. Yang dimaksud seorang perempuan adalah Bunda Maria yang tersuci itu. Jadi firman Allah menjadi manusia, lahir melalui seorang wanita, yaitu Bunda Maria yang tersuci itu. Yohanes 1 ayat 14 itu menjelaskan siapa identitas Yesus Kristus junjungan kita. Jadi kalau kita mengatakan Yesus adalah Allah, itu tidak bisa langsung, tidak bisa ujuk-ujuk dalam bahasa Sunda, tidak bisa kesimpulan akhir, tapi ada runutannya. Firman Allah itu telah menjadi manusia tinggal di antara kita. Firman yang mana? Firman yang disebut dalam Yohanes 1 ayat 1. Mulanya ada firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dua ayat ini, sebenarnya kalau kita menggunakannya untuk menjelaskan siapa itu Yesus Kristus, cukup sudah. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat yang ke-14. Siapa itu Yesus Kristus? Firman yang telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus junjungan kita. Jangan salah, saudara-saudari. Seringkali orang Katolik pun keliru. Keliru dalam arti pemahaman dasarnya tidak dikuasai. Yesus Allah atau manusia? Yesus Allah katanya. Manusia bukan, manusia. Loh manusia kok Allah? Nah bingung kan? Tapi ayat Alkitab mengatakan,
Firman yang menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia dari situ. Dengan mengacu ayat pada Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah, maka kemudian kita juga bisa mengatakan Yesus adalah Allah. Tapi ada runutannya. Runutannya adalah Yesus Kristus itu firman yang menjadi manusia. Karena menurut Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah, maka kita pun mengatakan Yesus Kristus adalah Allah. Jadi pernyataan Yesus Kristus adalah Allah tidak bisa begitu saja tanpa penjelasan apapun. Dalam perbandingan simpel ya ngawur tapi ada benarnya. Kalau kita mempelajari fisika ada E sama dengan MC kuadrat, ya nggak langsung begitu. Orang yang tahu betul-betul fisika, relativitas, Einstein dan sebagainya harus menjelaskan panjang lebar untuk sampai pada rumus itu. Jadi Yesus adalah Allah itu rumus yang perlu penjelasan. Tapi sebenarnya hanya cukup 2 ayat untuk menjelaskan itu, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dengan demikian, bagian yang selanjutnya kita semacam membuat kesimpulan kecil untuk mengingatkan kembali Sang Putra itu siapa. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Mengingat bahwa firman itu adalah Allah, maka kita dapat mengatakan Yesus Kristus adalah Allah. Jadi sejak kekal sampai kekal, Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Tapi memang Yesus belum berbentuk Yesus. Oke, ini tanda petik. Ini bukan istilah teologi, tetapi ini istilah yang memudahkan. Yesus sudah ada belum sejak dunia diciptakan? Ya sudah ada, beliau kekal kok. Tapi belum bernama Yesus, belum berbentuk manusia. Yesus sebagai firman. Nah itu harus pengertian itu yang kita tahu. Atau dalam teologi kita mengenalnya dengan istilah Kristus preeksisten. Kristus preeksisten itu Kristus yang belum berwujud manusia. Tapi sebagai firman, beliau kekal bersama dengan Allah karena beliau firmannya Allah kok. Ayat-ayat pendukungnya untuk menunjukkan, yaitu Yohanes 8 ayat 58. Perhatikan, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Lihat ayat ini. Ayat ini diucapkan kira-kira 2000 tahun yang lalu. Dan Abraham itu 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi kalau dikatakan sebelum Abraham ada, dalam bahasa simpel, 2000 tahun yang lalu itu Abraham ada. Aku sudah ada sebelum Abraham. Akunya Yesus Kristus. Berarti memang beliau sudah ada. Tapi memang belum dalam wujud manusia. Kristus preeksisten sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah yang adalah Allah. Yohanes 17 ayat yang kelima bukti yang lain. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku, akunya Yesus, di hadiratmu. Hadiratmu adalah Allah Bapa. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Kristus preeksisten, sang firman yang belum menjadi manusia sudah ada. Bahkan yang menciptakan dunia adalah sang firman itu. Satu lagi, masih pada Yohanes pada pasal 17, tapi itu ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Perhatikan sebelum dunia ada, pada ayat ke-24, sebelum dunia dijadikan. Kenapa ayat itu bisa muncul demikian? Karena memang Yesus Kristus adalah sang firman. Sebelum genap waktunya, ya beliau belum berwujud manusia, tetapi sebagai firman Allah yang bersama-sama dengan Allah yang adalah Allah. Ini saya kira cukup jelas. Sehingga Anda makin yakin kebenaran iman Katolik bahwa iman kepada Allah Tritunggal itu sungguh-sungguh ada landasannya dan masuk akal. Allah harus Tritunggal. Allah yang Esa tidak mungkin Allah kalau tidak Tritunggal. Nah itu kita kembali ke konsep dasar di bagian awal. Nah dengan ini kemudian saya bingkai supaya makin jelas. Kalau kamu mau tahu siapa Sang Putra, yaitu Firman, Yohanes 1 ayat 1 nyambung kepada Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dengan demikian, penjelasan mengenai pribadi kedua Tritunggal selesai, yaitu Sang Firman. Umumnya orang itu ribut atau orang itu bingung, orang itu pusing, biasanya pribadi yang kedua.
Kalau mendalami yang pertama tidak sulit ya biasanya. Allah, Bapa, gampang biasanya begitu. Tapi pribadi kedua, Sang Putra, yaitu Firman, itu umumnya orang bingung. Pakai gambaran-gambaran malah kacau. Tetapi sebenarnya, aku beritahu rahasianya, saudara-saudari. Kalau kita kembali kepada Alkitab, semuanya clear. Alkitab memberi kita landasan yang kokoh itu semua. Jadi kalau menjelaskan Tritunggal, jangan pergi kemana-mana. Kembalilah pada basicnya. Kembalilah pada landasan iman kita, yaitu firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Nggak usah kemana-mana, nggak usah pakai gambaran yang aneh-aneh. Gambaran membantu tentu saja, tapi aku ingatkan, gambaran bukan penjelasan. Jadi nggak perlu Allah seperti telur, kuningnya, putihnya, kemudian cangkangnya. Memangnya Tuhan tukang nasi goreng apa? Ya tentu saja gambaran itu boleh, tapi gambaran punya kelemahan. Para bapak gereja pun menggunakan gambaran, tapi gambaran itu untuk membuat imajinasi kita yang terbatas. Namun kalau menurutku, tinjauan Alkitabiah itu yang paling penting dan awal dijelaskan, supaya kamu tahu apa itu Allah Tritunggal di dalam konsep dasarnya. Sekarang yang ketiga, gampang kalau yang ketiga. Yang pertama gampang, yang ketiga gampang, yang kedua itu yang repot. Kalau ketiga ini aku nggak akan banyak menjelaskan ya. Roh Allah ya roh yang kudus, karena Allah kudus, bahkan Allah maha kudus, ya rohnya disebut roh kudus, itu gampang lah. Membayangkannya pun lebih gampang kalau roh kudus. Jadi bagian roh kudus tidak aku jelaskan lebih jauh, hanya aku kutip-kutipkan saja mengenai ayat-ayat suci tentang roh Allah, roh kudus. Kejadian 1 pada pasal 1 ayat 1-2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sudah kita kutip, tapi kemudian untuk menjelaskan mengenai roh Allah, roh kudus, dikutip lagi. Lanjut, sekarang Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penolong yaitu roh kudus. Nah, di dalam kitab Kejadian disebut roh Allah, dalam Injil Yohanes disebut roh kudus, itu hal yang sama. Itu menjelaskan pribadi yang sama. Penolong yaitu roh kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya pada ayat di dalam tulisan perjanjian baru yang kelima, yaitu praksis apostolon atau kisah para rasul. Ini tentu istimewa bagi kita ya. Karena peringatan turunnya Roh Kudus itu diperingati pada hari Pentakosta, yang ayatnya ada di Kisah Rasul 2 ayat 1 terus nyambung sampai 11, tapi saya kutip ayat 1 dan 4 saja. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua, yaitu orang-orang beriman 120 orang, berkumpul di satu tempat dan seterusnya. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Jadi memang istilah Roh Kudus itu khas perjanjian baru, meskipun dalam perjanjian lama sudah di sana-sini digunakan, tetapi tidak terlalu banyak. Hanya eksplisit diperkenalkan secara istimewa dalam perjanjian baru, terutama setelah Sang Kristus naik ke surga, dan kemudian roh itu mendampingi, menaungi para rasul yang diutus ke seluruh dunia mewartakan Injil. Oke, bagian Roh Kudus tidak terlalu sulit lah ya. Maka aku berhenti untuk menjelaskan Roh Kudus, sebab bagian ini ya boleh dikatakan simpel-simpel belaka.